Julianto Eka Putra mengajukan penangguhan penahanan atas kasus dugaan pencabulan siswa yang dilakukan dirinya. Selain kasus itu, pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu Malang ini juga merupakan terlapor atas kasus dugaan eksploitasi anak dengan mempekerjakan siswa. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dan juga kuasa hukum dari tersangka pencabulan Julianto Eka Putra yakni Jeffrey Simatupang. Selamat malam Bang Jeffrey dan juga Bang Aris, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam Mbak, selamat malam. Iya, saya ke Bang Jeffrey dulu. Bang Jeffrey, perkembangan proses hukumnya sejauh ini seperti apa? Apa nih yang menjadi dasar untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Julianto Eka Putra? Ya, selamat malam. Ya, pertama kami tentu memiliki hak berdasarkan hukum untuk mengajukan penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya pengalihan jenis tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota. Kalau ditanya apa alasan kami, tentu semua orang mengetahui bahwa selama ini klien kami adalah klien yang kooperatif, di mana selalu hadir dalam setiap pemeriksaan pengadilan. Maka bagi kami, klien kami memenuhi syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif? Yang pertama adalah tidak akan melarikan diri. Yang kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga, tidak akan mengulangi. Begitu, tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, banyak orang yang salah kaprah nih, apa yang dimaksud mengulangi perbuatan? Begini, perbuatan yang dituduhkan saat ini kan masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Maka klien kami belum bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Jadi mohon bagi masyarakat, saat ini klien kami tetap pada posisi di mana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mas Jeffrey, ini proses hukum sedang berjalan, memang statusnya masih terus berjalan pengadilan, tapi kita perlu akui bersama bahwa ada pernyataan dari Kepala Kejaksaan Jawa Timur yang menyatakan bahwa klien Anda ini juga diduga melakukan intimidasi terhadap para korban begitu melalui pesan singkat, menjanjikan berbagai fasilitas. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah kemudian sikap ini membuat Anda merasa bahwa pengajuan penangguhan penahanan ini nantinya bisa dikabulkan? Begini, tadi dikatakan ada keterangan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bahwa ada intimidasi. Saya sekarang mau bertanya, ada buktinya enggak? Begitu loh. Jadi supaya ketika kita membicarakan sesuatu hal, itu ada dasarnya. Kalau memang klien kami ini melakukan intimidasi, justru kami bertanya, mana bukti WhatsApp-nya? Karena selama ini dalam proses pembuktian di persidangan, saat terduga korban hadir, ditanya oleh majelis hakim, apakah terduga korban mengalami intimidasi atau tidak? Dijawablah oleh terduga korban, tidak pernah mengalami intimidasi dari klien kami. Jadi tolong dong, jangan memberikan informasi-informasi yang liar, informasi-informasi yang menyesatkan. Makanya itu kami akan mempertanyakan nanti, apa dasarnya melakukan penahanan terhadap klien kami. Kalau dikatakan intimidasi melalui WhatsApp, kami akan minta mana buktinya, mana WhatsApp-nya begitu. Baik, itu tadi pernyataan dari Pak Jeffrey. Saya akan langsung ke Bang Aris. Bang Aris, mendengar tadi yang sudah dinyatakan bagaimana kemudian kuasa hukum yang tentunya membela kliennya ini Julianto Eka Putra menyatakan bahwa tidak ada dugaan intimidasi, kemudian juga mengajukan penangguhan penahanan karena merasa sudah kooperatif selama ini. Tanggapan dari Bang Aris seperti apa? Iya, saya kira saya mau mengingatkan, jangan merendahkan penegak hukum. Saya kira setingkat Kajati itu pasti mempunyai data-data yang akurat. Bahkan Komnas Perlindungan Anak juga mempunyai data-data yang akurat. Bagaimana saksi korban pun, dua orang kakak adik itu juga dilakukan intimidasi untuk mencabut laporan dan seterusnya supaya tidak menjadi saksi. Itu satu. Yang kedua, saya kira saya mau sampaikan kepada Bung Jeffrey bahwa kami itu mempunyai data-data yang dimiliki oleh Kajati itu. Jadi jangan rendahkan Kajati seolah-olah dia tidak punya data dan seterusnya. Sesungguhnya dia punya data sehingga dia punya langkah-langkah hukum bahwa pembuktian dan seterusnya silakan saja langsung kepada Kejati.
kami juga punya data yang sangat akurat, bahkan orang tua korban pun itu mendapat intimidasi yang kami bisa buktikan itu sebagai bagian dari bukti. Saya kira itu saya ingin sampaikan, janganlah langsung mengklaim bahwa tidak ada bukti dan buktikan saja. Saya kira keputusan, ya sekali lagi keputusan untuk menahan itu yang dilakukan oleh Kajati Jawa Timur dan Kajati Batu itu mempunyai data, tidak mungkin dia gegabah sebagai aparat penegak hukum. Ya mari kita lihat dulu, silahkan buktikan dan seterusnya. Saya kira ya hormatilah penegakan hukum, jangan emosional membela klien. Jadi saya kira sekali lagi jangan rendahkan penegak hukum, Bung Jeffrey. Baik, Bang Aris, koreksi saya jika memang ada data yang saya sampaikan salah. Sejauh ini sudah ada 15 siswa begitu ya Bang Aris ya yang mengaku bahwa diduga menjadi korban pelecehan atas tindakan yang dilakukan oleh Julianto Eka Putra. Bagaimana kondisi para korban sejauh ini Bang Aris dan apa kemudian upaya pendampingan, perlindungan terhadap korban-korban ini? Iya, memang ada sekitar 14 orang yang sudah diperiksa oleh Polda Jatim dan sebagian juga saksi korban itu juga sudah diperiksa di pengadilan. Itu fakta persidangan. Nah, karena begitu lamanya proses pengadilan ini dan nampaknya tidak berkeadilan bagi korban, maka saat ini selain menunggu kepastian hukum yang tentunya akan diputuskan oleh majelis hakim, kita hormati dan kita menunggu saat ini jaksa penuntut umum akan melakukan tuntutan secara maksimal sehingga itu nanti majelis hakim akan memutuskan secara maksimal pula. Itulah yang terus kita yakinkan kepada saksi korban, baik itu saksi pelapor, karena situasinya saat ini selain mendapatkan intimidasi ya dari pihak-pihak saya tidak tahu tentunya yang berhubungan dan bertali temali dengan kasus ini, dan saat ini juga bersama dengan LPSA, dengan Komnas Perlindungan Anak melakukan terapi psikososial bagi korban-korban. Jadi harus kita lihat bahwa ini adalah peristiwa yang nyata tentunya, ya, yang nyata dalam arti terbukti melakukan kejahatan seksual itu versi terlapor dan saksi korban. Maka nantinya saya berharap di tanggal 20 Juli 2022 pada hari Rabu depan jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya berdasarkan undang-undang yang disangkakan, yang didakwakan, yaitu pasal alternatif, ada juga pasal 81, 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016, di mana semua orang yang dinyatakan terdakwa melanggar pasal 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2012 yang ancamannya di atas 5 tahun bahkan hukuman mati. Sekali lagi saya ingatkan, hukuman mati itu artinya bahwa nanti akan kita dengar bahwa tuntutan itu berkeadilan atau tidak, dan kita menunggu ya mungkin ada pledoi dari terdakwa, maka kita akan menunggu minggu depan ada putusan yang berkeadilan, maka kita tentu akan menunggu bagaimana majelis hakim memutuskan perkara ini. Ya, Bang Aris, sejauh ini kalau dari Komnas Perlindungan Anak, berapa tuntutan yang diharapkan bisa atau hukuman bahkan nantinya yang bisa dijatuhkan kepada Julianto Eka Putra? Saya kira kan ada minimal, ada maksimal, ya. Tetapi tentu saya tidak mendahului apa yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Bang Aris. Tetapi berdasar harapan saya ya di atas 5 tahun dan maksimal hukuman mati kalau itu bisa terbukti. Termasuk diantaranya apakah diharapkan adanya hukuman kebiri kimia begitu bagi pelaku, mengingat memang korbannya adalah berarti belasan anak-anak. Bang Aris? Iya, halo. Ya, silakan. Halo. Iya, dengar? Baik. Iya. Kalau unsur-unsurnya terpenuhi bahwa dapat ditambahkan hukuman berupa tambahan berupa kebiri, saya kira majelis hakim akan bisa memutuskan itu. Cuma persoalannya di dalam tuntutan itu apakah ada tambahan hukuman tambahan berupa kebiri dan seterusnya di dalam tuntutan itu. Tetapi walaupun itu tidak di dalam tuntutan itu katakanlah dituntut, tetapi juga majelis hakim juga bisa berpendapat lain kalau unsur-unsur terpenuhi untuk bisa ditambahkan hukuman kebiri, saya kira bisa dilakukan.
Tetapi kalau sampai Baik. pada maksimal hukuman mati kan tidak perlu kebiri. Kalau misalnya 20 tahun, maka bisa diikuti kalau unsurnya terpenuhi, hati-hati bahwa itu bisa dihukum tambahan berupa kebiri. Ya, baik. Bang Jeffrey, mendengar tadi harapan Ya. tuntutan dan juga hukuman yang akan diberikan kepada klien Anda, apa yang ingin Anda sampaikan? Begini, kita tentu menghormati setiap instansi penegak hukum, termasuk kami menghormati Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tetapi tentu kami tim penasihat hukum juga memiliki hak untuk mempertanyakan bentuk-bentuk intimidasinya begitu. Jadi jangan juga menghalangi hak kami untuk membuat terang benderang apakah benar ada bentuk intimidasi tersebut begitu. Maka kami juga memiliki hak untuk mempertanyakan hal tersebut begitu Bang Haris. Lalu yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa klien kami ini sudah terbukti dalam hal apa begitu loh. Kalau kita melihat dalam proses persidangan, dalam proses pembuktian, kami masih meyakini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kasus ini. Bahkan yang Apa bentuk terduga kejanggalan yang Anda pelapor, rasakan, Bang Jeffrey? baik, banyak sekali tidak konsistensi dari penjelasan dari terduga korban begitu, di mana satu saksi dengan saksi yang lain itu memiliki kontradiksi dari pernyataan atau kesaksiannya mereka. Itu satu hal. Yang kedua yang perlu kami ingatkan juga, ada bukti paspor yang kami miliki, di mana salah satu saksi menyatakan di tanggal dan tahun dan bulan tertentu dikatakan telah terjadi pencabulan. Sedangkan ketika kami cek di paspor dari klien kami sedang berada di Singapura. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin paspor ini bisa direkayasa? Kan tidak mungkin. Kami pegang paspornya dan di tanggal dituduhkan terjadi pencabulan di Surabaya, klien kami sedang berada di Singapura. Oke. Itu yang kedua. Yang Baik. ketiga, Mhm. yang ketiga adalah hasil visum. Visum itu kan dilakukan di tahun 2021 untuk membuktikan peristiwa yang sudah lampau. Di mana ketika peristiwa di usia anak itu adalah di tahun 2009 sampai 2011. Apakah visum di tahun 2021 dapat membuktikan peristiwa di tahun 2009 sampai 2011? Jawabannya menurut ahli forensik adalah tidak bisa dan tidak memiliki korelasi dengan siapa yang melakukan, kan begitu. Jadi kita nggak pernah tahu visum itu siapa yang melakukan. Karena tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Tidak disebutkan dalam visum itu bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Apalagi visumnya sudah di tahun 2021 digunakan untuk peristiwa di tahun 2009 Ya, sampai 2011. Itu tidak ada korelasi begitu Mbak. Ya, sejumlah saksi korban kemudian mengaku hal itu memang dilakukan salah satunya karena adanya intimidasi, begitu adanya desakan. Oleh karena itu memang tidak bisa dilaksanakan pada waktu tersebut. Tapi kita bicara soal tadi bagaimana Anda menyatakan bahwa dari bukti paspor ini sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa di waktu tersebut, di rentang waktu tersebut artinya ada kemungkinan tidak dilakukan pencabulan di rentang waktu tersebut. Tapi apakah artinya secara umum klien Anda tapi juga ada satu bentuk tindakan begitu di waktu lainnya terkait dengan pencabulan ini? Begini, tentu kalau kami beberkan di sini semua tidak tepat begitu karena proses pembuktian sudah selesai. Tetapi apa yang saya sebutkan itu adalah salah satu contoh dari tadi saya sudah menyebutkan 3 contoh dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang sudah kami temukan dalam proses pembuktian. Tetapi sekali lagi kami menghormati setiap proses persidangan. Kami meyakini hakim tegak berdiri dalam sebuah kebenaran. Hakim memiliki dasar dan keyakinan. Ingat, hakim itu adalah wakil Tuhan. Maka kami berharap kepada majelis hakim yang memeriksa perkara kami untuk mempertimbangkan setiap fakta persidangan tanpa diombang-ambingkan oleh opini publik. Begitu Mbak. Kami yakin sekali kok atas pembuktian yang sudah kami lakukan. Baik, saya akan ke Bang Aris. Bang Aris, kita tahu bahwa kerap sekali korban ini kemudian mereka bersaksi, kemudian mereka menyatakan keterangannya di tengah banyak juga tekanan yang ada sehingga membuat korban berpotensi menjadi korban 2 kali begitu. Tidak hanya menjadi korban pencabulannya saja, tapi juga menjadi korban kedua kali dari cap publik, kemudian juga proses persidangan yang berlarut-larut begitu. Nah, bagaimana kemudian Anda menilai kondisi ini jika dikaitkan tadi dengan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Julianto Eka Putra?
Ya, saya kira kita menghormati ya bahwa terdakwa itu punya hak hukum, ya toh. Tapi tunggu tanggal mainnya di tanggal 20 Juli nanti. Apakah nanti jaksa penuntut umum akan maksimal menyusun tuntutannya, sehingga itulah menjadi cikal bakal dalam persidangan berikutnya, di mana majelis hakim saya kira akan punya pendapat dalam proses yang sudah terjadi hampir 19 kali persidangan, yang menurut saksi korban ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum bagi orang-orang yang didakwakan melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Saya kira saya menghormati proses itu, ya. Tentu karena kami yakin bahwa kasus ini dapat diperiksa oleh hakim, sehingga hakim sesungguhnya nanti akan mempunyai keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum. Saya kira saya sendiri menghormati kalau itu memang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, tentunya sejak awal kita tidak melaporkan kasus ini di Polda Jatim, sehingga kasus ini bisa bergulir saat ini karena Polda Jatim yakin minimal dari 5 bukti, 2 diantaranya sudah terpenuhi, maka ditetapkanlah saudara Julianto sebagai tersangka dan seterusnya sampai pada sidang yang ke-19. Saya kira saat ini kan si Julianto ini sudah ditingkatkan status tersangkanya menjadi terdakwa. Dan dakwaannya itu adalah Undang-Undang 17 tahun 2016 yang dapat dituntut atau didapat menjalani hukuman 5 tahun ke atas, bahkan hukuman seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Saya kira tunggu kita lihat. Saya yakin betul jaksa penuntut umum akan berpendapat terhadap proses yang sudah dilakukan hampir 19 hari ini, 19 sidang, dan kita tunggu apakah mungkin ada pledoi dari pengacara atau terdakwa yang sebelum diputuskan oleh majelis hakim. Harapan kita, saya berharap kepada masyarakat, mari kita kawal kasus ini supaya berkeadilan, supaya korban-korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan itu betul-betul bisa mendapatkan ganjaran sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terutama ketika kita bicara dugaan kasus ini terjadi di sekolah ya, yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Terakhir saya akan ke Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, klien Anda selain diduga melakukan pencabulan terhadap belasan siswa yang ada di sekolah begitu, ini juga kemudian dilaporkan atas kasus eksploitasi mempekerjakan siswa begitu. Tanggapan Anda singkat terkait dengan hal ini, prosesnya seperti apa? Iya. Memang benar bahwa klien kami saat ini sedang juga dilaporkan dalam perkara eksploitasi ekonomi anak. Jadi begini, kita tahu perkara ini adalah perkara yang sangat lama. Tentu untuk membuktikan hal tersebut juga sangat amat susah begitu. Tapi yang menjadi pegangan kami sampai hari ini adalah bahwa klien kami ini tidak pernah melakukan eksploitasi ekonomi. Satu hal. Yang kedua, klien kami ini kan di dalam Yayasan Selamat Pagi Indonesia bukan sebagai ketua yayasan. Klien kami juga bukan sebagai kepala sekolah. Maka klien kami tidak punya kewenangan apapun, tidak punya kebijakan apapun terkait dengan operasional sekolah begitu. Bahkan kalau ditanya klien kami memahami tentang kurikulum tidak tahu. Apakah klien kami mengetahui jam-jam sekolah? Tidak tahu begitu. Jadi kalau sebagai klien kami ini yang tidak terlibat langsung dalam sekolah, tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, bagaimana bisa dia dikatakan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak berkaitan dengan sekolah begitu. Ya, baik, kita tunggu nanti perkembangan kasusnya akan seperti apa terhadap klien Anda, Julianto Eka Putra, yang saat ini memang diduga melakukan pencabulan terhadap siswa dan juga sudah menjadi terlapor atas kasus dugaan eksploitasi terhadap siswa-siswa yang ada di sana. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya kepada kuasa hukum dari Julianto Eka Putra, yakni Bang Jeffrey Simatupang dan juga Bang Aris Merdeka Sirait yang merupakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih.